Model pendampingan rumah BUMN sih bagaimana Pak? Model Iya. ya, kita modelnya pendampingannya berarti gini. Pertama ya kita biasa lah ya, memasukkan UMKM ke database rumah BUMN ya, itu satu. Terus yang kedua, modelnya kita itu ada pendampingan legalitas usaha ya, dalam arti pendampingan di sini ketika UMKM datang ke kita ternyata belum punya legalitas usaha, misal kayak NIB atau belum punya sertifikat halal, belum punya PYRT, itu kita dampingin ya. Modelnya ya itu berarti orang datang ke kantor kita terus belum punya itu, terus kita buatkan kayak gitu. Model pendampingnya seperti itu. Berarti ya selain kita menggunakan model coaching ya, coaching ya, itu modelnya itu kita berdiskusi dengan UMKM, di mana UMKM itu mungkin ada kendala atau masalah ya, terus kita berdiskusi sampai dengan UMKM itu bisa menemukan solusi untuk masalahnya dia sendiri. Jadi model pendampingannya kita itu coaching, terus kita juga ada kunjungan ke UMKM. Kita kunjungan ke UMKM salah satunya untuk monitoring perkembangan usahanya ya. Bisa dilihat dari misal awalnya sebelum bergabung dengan kita dia omset misal 1 bulan hanya 10 juta. Setelah bergabung dengan kita dampingi ya, dari segi pemasaran ya gitu ya, kita dampingin. Kemudian dari segi desain packagingnya mungkin kita dampingin. Kemudian ada branding di media sosialnya kita dampingin ya gitu ya. Dari situ awalnya mungkin sebelum dengan kita dengan omset 10 juta, kemudian kita melakukan monitoring atau melakukan pendampingan. Nanti mungkin setiap bulan kan akan kita kunjungi itu ya, tidak satu UMKM tidak setiap bulan gitu ya, artinya sesuai dengan kebutuhan di rumah BUMN aja. Kalau misal wah ini udah lama nggak dikunjungi nih, itu kita melakukan kunjungan ke UMKM tersebut kayak gitu. Jadi kalau dikatakan model berarti itu masuknya modelnya apa ya, mungkin lebih ke model pendekatan kali ya sama ke UMKM-nya itu. Ada berapa Pak yang dibina? Kalau yang dibina sampai dengan saat ini tadi mungkin ada tambahan sekitar 5, kurang lebih itu sekitar 260-an. Banyak banget. 265-an lah gitu. Itu semua yang dibina itu aktif Pak, kan maksudnya ngikutin banget Pak? Ya, yang namanya database itu ya, itu tidak semua aktif. Itu paling bagus banget ya itu 50% lah. Tapi selama ini justru malah sedang kita upayakan itu yang mengikuti pelatihan kita itu kan memang di luar binaan ya, di luar binaan artinya UMKM yang belum tergabung ke binaan kami malah ikut pelatihan. Nah itu sedang kita kita rekrut untuk jadi binaan kita sih. Di Purbalingga semua atau bukan? Iya. Kita lebih fokus ke Kabupaten Purbalingga, tapi ada beberapa binaan kita yang dari Cilacap juga ada, dari Banjarnegara juga ada gitu. Di sana tapi ada RB lagi ya Pak? Ada RB lagi, cuma kadang kan karena kita kan under Pertamina ya, kita di bawahnya BUMN Pertamina. Kadang ya ada UMKM yang pengen ikut jadi binaan Pertamina gitu. Nah masuknya kan bisa lewat rumah BUMN Pertamina gitu. Nah itu rumah BUMN Pertamina ada di Purbalingga dan Temanggung, se-Jawa Tengah tuh. Jadi cara
cara pembinaannya antara Pertamina dan kayak misalnya BRI itu beda Pak, bagaimana Pak? Beda, kita beda, cuma pilar kita sama ya, yaitu terkait dengan go online, go modern, go digital, go global. Itu disamakan semua di semua RB itu. Dan juga ada pendampingan UMKM, terus kemudian ada satgas bencana, kemudian ada pendanaan, itu juga semuanya ada di semua RB kayak gitu. Jadi semua yang dibina itu wajib go online, go digital, go global itu? Nggak wajib sih, cuma itu kategori dari UMKM itu sendiri. Kalau misal go online, berarti UMKM itu sudah mempunyai marketplace kayak Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sudah punya itu, berarti dia masuknya ke kategori go online. Gitu. Berarti misalnya bawah banget itu Pak, tapi nanti bisa jadi go globalnya itu tergantung siapa Pak, namanya pengennya Pak gimana Pak, kan go online, go digital, go global itu Pak, bertahap ya Pak. Nah, Ya, tahapannya itu bertahap. Nah, bertahapnya itu juga tidak kita melihat potensi lah melihat potensi apakah sebenarnya produk ini itu bisa sampai go global nggak sih gitu. Nah, itu yang kita lihat potensinya, melihat potensi itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di luar gitu. Umpamanya kayak gula semut lah, ternyata kan luar negerian itu kan memang sekarang itu lebih banyak beralih ke organik ya gitu. Gula-gula yang mereka pakainya dari gula semut itu, gula serbuk, yang dari gula kelapa, apa sih namanya kalau di sini kan gula Jawa ya, gula aren apa? bukan gula Jawa biasa, Oh, gula Jawa biasa yang dibikin kayak serbuk gula semut ya. ya, gula semut. Nah, itu kan memang potensi ekspornya bagus ya. Jadi ketika satu itu potensi ya, potensinya bagus, berarti ada peluang untuk ekspor. Kemudian kita lihat dari sisi manajemen produksinya ya, apakah dia mampu produksi sampai bertonton ya gitu kan, karena ekspor itu kan nggak sekilo 2 kilo, tapi kan kontaineran ya kan. Nah, kontaineran itu pasti kapasitas produksinya harus hitungannya ya tonase lah, dalam 1 bulan mampu menghasilkan gula semut itu bisa mungkin 5 ton 10 ton gitu, sesuai dengan ekspornya itu berapa ton. Nah, itu juga dilihat dari itu, dia kemampuan produksinya berapa sih gitu. Ketika kita sudah mencarikan pasar, ternyata dari sisi produksinya belum mencukupi, ya dia belum mampu juga dong, karena gitu. Kita paksa untuk go global pun dari sisi dianya belum mampu, ya tetap belum mampu gitu. UMKM di sini jenisnya yang dibina apa aja Pak? Ada makanan, minuman, fashion, craft ya, kemudian juga ada bengkel, UMKM bengkel, kemudian ada jasa juga ya, jasa, kemudian ada reseller juga, perdagangan ya gitu ada juga. Kira-kira presentasinya paling banyak itu apa aja? Paling banyak makanan dan minuman. Itu paling banyak. Lagi kemarin sesuai dengan ini ya. Itu yang dibina rata-rata ada yang muda Pak, rata-rata tua nih Pak, ada yang muda udah. Iya, ada yang muda. Kan yang misalnya yang udah tua kan itu sulit kadang untuk
dengan zaman digital itu Pak, yang pakai sosmed itu Ya, kesulitan cara menangannya gimana Pak? kalau itu ya memang apa ya istilahnya, ya tidak bisa kita paksakan sih, tidak bisa kita paksakan untuk ya harus bisa digital marketing kayak gitu, kita tidak bisa memaksakan itu. Nah, solusinya kita itu membuat namanya program Bootcamp Affiliate. Nah, Bootcamp Affiliate ini memang kita spesifik lebih ke TikTok. Jadi kita RP Purbalingga juga ada program digital marketing untuk UMKM. Nah, ada spesialnya lagi UMKM yang sudah ibaratnya untuk go digital marketing, tapi nun sewunya sudah tua ya, sudah tua dan tidak bisa untuk mengikuti zaman ini ya, akhirnya kita bantu dengan adanya para afiliator. Nah, afiliator itu dibuka di program Bootcamp Affiliate. Nah, peserta-peserta ini kita minta untuk mempromosikan produk-produknya UMKM Purbalingga. Salah satunya khususnya ya untuk binaan dari Rumah BUMN Purbalingga gitu. Solusinya paling kayak gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan UMKM itu harus bisa digital marketing, nggak bisa, sesuai dengan kemampuan. Kemarin berarti yang ikut itu ada yang UMKM apa yang itu beda sama yang UMKM? Yang itu, mana? Yang Bootcamp Affiliate yang biasa itu yang yang individu apa UMKM? Ya, ada dua itu ya, ada dua. Yang pertama itu untuk afiliator. Oh iya. Ya, untuk afiliator. Kalau untuk afiliator berarti dia adalah bisa dikategorikan sebagai reseller, ya kan, karena dia tidak punya produk, dia hanya memasarkan produk-produk orang lain, itu afiliator. Nah, kalau yang satunya lagi ini khusus untuk UMKM yang memang mau diajari digital marketing. Nah, itu kita bikin pelatihan itu. Nah, pelatihannya ada juga untuk khusus UMKM yang membuat TikTok gitu kan, TikTok untuk sellernya gitu kan. Kita ajari foto produk, kemudian kita bantu mendaftar di TikTok sampai dengan dia bisa upload foto di TikTok, kemudian juga bisa dibuka kolaborasinya agar bisa bisa jadi diafiliatkan lah produknya gitu. Pindahnya ya wawancara ya. Terus wawancara kok modelnya telek. Apa wawancara sontok kok rekam. Kan iki sing nyimpulna. Jampu telek. Yo, terus. Apalagi kemarin sesuai pertanyaan. Itu setiap berapa kali Pak maksudnya kan waktunya beda, itu setiap minggu kali apa kayak itu? Kalau ini kemarin bulan-bulan di Agustus, September, Oktober itu kita agak sering karena kita lagi ngejar supaya UMKM ini bisa ikut program affiliate gitu. Jadi sebulan itu kemarin bisa sampai 2 kali. Jadi yang 1 kali itu untuk para afiliator, kemudian yang 1 kali para UMKM-nya untuk jadi sellernya gitu. Itu ada kolaborasi juga sama yang rumah itu? Ya, kita punya beberapa partner, salah satunya Rumah Digital Sidakangen. Nah, itu kita memang mengambil mentor dari rumah Digital Sidakangen untuk bisa mengajari para afiliat ya yang daftar ke RP gitu. Juga para UMKM yang ingin produknya bisa masuk ke TikTok seller. Itu kita kolaborasi dengan Rumah Sida. Terus juga
ada kolaborasi dengan Blood juga, Blood UMKM. Itu Ya. bagian apa Pak? Sama. Blood UMKM itu sama dengan kita, pendampingan UMKM juga. Itu pusat layanan terpadu, PL pusat layanan usaha terpadu, Blood. Itu. Nenek Blue film ya kuwi rekamane ndi Yo iki ah. monggo dipotong Mas Iya. pecah cengah iki Lanjut. lah kok kowe ora ngapa kamu Iya, orang apa? Mau di wawancara ya. Ngopo? Fasilitas-fasilitas pendukungnya di sini didukung apa aja Pak? Ya, kalau fasilitas kita ada yang namanya studio untuk live. Ya, itu ada 3 ruang studio. Yang pertama itu ada untuk namanya untuk akun RB Racing ya, untuk afiliator. Kita punya akun afiliat itu 3, RB Racing, RB Home, sama Rumah BUMN Purbalingga. Nah, RB Racing ini diperuntukkan untuk UMKM knalpot, UMKM knalpot. Kemudian mungkin ada yang lain yang berkaitan dengan otomotif kayak gitu. Nah, kemudian yang RB Home ini ada kaitannya dengan produk-produk untuk rumah tangga. Jadi contohnya sapu, karena kita ada binaan sapu rayung atau sapu gelaga. Kemudian ada juga keset, kemudian ada juga produk-produk rumah tangga lain yang memang lagi viral, ya kita masukkan untuk memancing itu. Nah, kemudian untuk yang rumah BUMN Purbalingga untuk nasi itu untuk makanan dan minuman, karena sebagian besar binaan kita itu lebih banyak di makanan dan minuman. Itu makanan-makanan kayak khas Purbalingga, ya bukan khas Purbalingga sih, makanan-makanan produk Purbalingga itu kan banyak ya, ada makaroni keju, ada keripik pelepah pisang, kemudian ada yang namanya nastar, semok, ada juga apa ya, ubi ungu, tales, banyak lah. Itu kalau disebutkan satu-satu kan banyak. Nah, fasilitas-fasilitas itu kita berikan kepada para alumni yang ikut bootcamp affiliate untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang studio itu untuk praktek itu satu. Kemudian juga kita berkomitmen untuk terus live produk-produk khususnya produk-produk binaan Rumah BUMN Purbalingga. Gitu. Hambatan untuk biasanya hambatan yang dialami para apa ya? UMKM-nya atau RB-nya? Untuk beralih ke go digital loh, mengajak UMKM apa sih itu hambatannya itu apa Bang? Nah, itu memang ya salah satunya ya umur itu ya, salah satunya umur. Yang kedua itu ada di gadgetnya ya, karena gadget ya minimal itu ya sekarang, untuk sekarang ya itu malah RAM-nya 6 lah minimal gitu, karena nek wis papat ki wis abot banget. Sekarang minimal 6 RAM-nya. Nah, banyak kan dari UMKM itu ya 4 lah rata-rata itu, dan itu berat ya. Kemudian juga untuk membuat konten video itu kan perlu kamera yang bagus ya gitu. Nah, sedangkan mereka UMKM ini dari segi gadgetnya aja udah ketinggalan ya gitu. Ada UMKM yang kemarin memang dia potensinya bagus, nah terus tak saranin suruh beli HP, ya alhamdulillah mau beli HP gitu.
tolak ukur keberhasilannya apa Pak kalau UMKM yang dibina di sini? Ya, salah satunya itu kalau kita awal menanyakan kepada UMKM yang baru, pertama itu pasti omset. Omset. Kita tanya omsetnya berapa sih sekarang. Sekarang itu artinya sebelum dia masuk ke binaan kita. Nah, itu menjadi tolak ukur. Nah, setelah masuk ke binaan kami bimbing, kami bantu pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian mungkin itu bisa dilihat 6 bulan atau bahkan setahun, baru kita tanyakan omset lagi, ada peningkatan omset enggak di situ. Nah, kalau ada peningkatan omset, artinya berarti itu menjadi salah satu keberhasilan pendampingan dari RP untuk UMKM. Gitu. Nah, biasanya kalau UMKM itu tapi lebih ke arah digital ya, ke media sosialnya. Biasanya tolak ukurnya ya kita lihat dulu nih, kalau dia punya Instagram kita lihat Instagramnya dulu gitu kan, kita lihat TikToknya dulu, kita lihat dia itu upload konten atau membuat konten itu setiap hari apa enggak gitu kan. Nah, itu kita lihat dulu. Nah, setelah masuk ke binaan kita, kalau yang go yaitu termasuk go online ya, mungkin itu masuk kategori go online, yaitu kita dampingi ya, jangan harus bikin ini Bu konten selama 30 hari ke depan, kontennya dijadwalkan hari ini, hari ini Senin, hari Senin misal itu terkait dengan produksi ya, hari Selasa terkait dengan apa sih manfaat dari produk ini gitu kan, terus hari Rabu terkait dengan mungkin testimoni dari orang yang sudah merasakan produk tersebut dan seterusnya, itu kita jadwalkan. Nah, dari situ bisa kita lihat perkembangannya. Kalau itu kan bisa dilihat secara langsung nih, misal seminggu kemudian kita lihat, oh ternyata dia komit nih dengan kita, dengan pendampingan kita, dia rajin upload video konten, dia rajin membuat konten terus diupload kayak gitu. UMKM di sini sih kalau mau misal daftar itu ada seleksinya Bang, Pak, langsung diterima itu? Ya, kalau untuk UMKM sebetulnya kita lebih memilih itu memang benar-benar produsen langsung, artinya dia bukan reseller kayak gitu ya, terus dia bukan, pokoknya yang dia punya produksi sendirilah gitu, punya dapur produksi ya milih ya, kalau gitu namanya milih ya, lebih memilih kayak gitu sih. Itu ada waktu pembinaannya misal berapa tahun itu apa enggak Pak? Kalau untuk step-stepnya ya sebetulnya kita itu ada kelas-kelasan ya. Kelas 1 itu terkait dengan foundation ya, jadi apa yang harus dibangun nih untuk step-step awal untuk buat mondasi lah. Foundation itu kan artinya mondasi biar UMKM ini lebih kuat ya, lebih kuat untuk menghadapi pokoknya segala rintangannya. Yang namanya UMKM itu pasti ada rintangannya. Nah, itu kelas 1. Nah, kelas 2 itu lebih ke bagaimana dia membuat branding ya, bagaimana dia membuat merek kayak gitu ya, itu lebih ke kelas 2-nya. Nah, biasanya kalau kelas 3 ini, kelas 3 lebih ke pemasaran, lebih ke digital marketing, lebih ke pemasarannya. Nah, kalau udah kelas 4 ini lebih ke go globalnya. Itu kelas. Nah, step-step ini biasanya itu masing-masing UMKM itu berbeda-beda. Karena ya kita
tahu kapasitas UMKM lah. Kadang nek UMKM-nya memang udah mapan ya, udah mapan dalam arti dia dari segi modal nggak masalah gitu ya, dari segi apa peralatan nggak masalah, cuma dia masalahnya dari segi manajemen. Nah itu yang kita bantu di manajemennya. Apa yang perlu kita bantu nih manajemen? Apakah manajemen usaha, apakah manajemen produksi, apakah manajemen keuangan. Nah itu yang kita bantu. Nah kadang ya itu apa ya, target waktunya kalau kita mentarget itu kita bisa mentarget misal 1 bulan bisa ya, oke. Nah tapi terkadang UMKM-nya sendiri yang nggak bisa. Jadi kita nggak bisa istilahnya mentarget waktu kepada UMKM harus ini harus itu, nggak bisa. Jadi kita memang harusnya itu kan memang harus berjenjang bertarget ya, tapi terkadang ya namanya perjalanan proses itu kan pasti menemui masalah sehingga waktu kadang molor lagi gitu. Oke, berarti nggak skripsi banyak. Iya Pak, sebenarnya kan di UIN itu tahun ini udah ada yang tentang pemberdayaan UMKM. Nah, saya jadi fokusnya ke digitalisasi itu Pak. Nah, jadi wawancara dulu maksudnya. Karena belum tahu sih fixnya tentang apa gitu. Digitalisasi untuk UMKM. Iya Pak, paling tentang itu. Target utamanya berarti untuk digitalisasi apa Pak di ini GRB? Kalau kita target utamanya itu seluruh binaan kita itu bisa go digital. Ya, artinya go digital, go digital, go online lah. Artinya semua UMKM nanti bisa memiliki toko atau marketplace ya di Shopee dan TikTok. Karena yang kita kejar ya untuk saat ini untuk media sosial plus marketplace itu ada di TikTok. Terus juga itu untuk saat ini yang paling banyak pengguna. Nah itu yang kita sasar. Jadi semua binaan Rumah Bayan Purbalingga targetnya memiliki TikTok seller gitu. Tapi itu kembali lagi ke produknya juga, karena ada beberapa produk misal kayak soto kan nggak bisa diupload di marketplace. Nah itu kita arahkan ke GrabFood karena kita ada kerjasama dengan GrabFood yang di pemegang di area Purbalingga, Purwokerto gitu. Itu kita juga ada kerjasama. Jadi bedanya dengan makanan yang dalam kemasan atau makanan yang siap saji, kita punya terobosan untuk mereka. Kalau yang siap saji kita arahkan go online-nya itu ke GrabFood. Kalau yang makanan kemasan itu kita arahkan ke online-nya ke TikTok seller atau marketplace lainnya. Ini kan paling nanti ada wawancara ke salah satu UMKM binaan itu. Itu ada saran ke mana Pak? Ke yang mana? Maunya yang mana? Terserah Pak. Terserah aja Pak. Mau makanan apa, craft apa, fashion? Yang dekat apa ya Pak? Yang dekat. Ya. Kalau yang dekat Al Zafera Katuan ya, pengadegan. Nggak tahu sejauh ini mana Pak.
Tapi nggak apa-apa sih kan kalau Jawa ya nggak apa-apa. Kalau Jawa ya nggak apa-apa. Anu nggak jauh banget Pak. Ya pengadegan lah. Ya setengah jam lah. Oh yang nggak jauh kayaknya. Ya kan isi Purbalingga. Iya sih. Ya pada baik. Mamu ini. Kalau sih Pak, anu Sukareja dekatnya. Nah pada baik. Sokaraja Meringin. Oh ya dekat sih Pak tanah. Dekat kan? Iya. Karena itu salah satu UMKM sing aktif. Jadi tak arahkannya ke situ. Sudah lama apa baru mulai Pak? Ya udah lama, udah gabung di rumah BUMN dari 2023 ya, 23 atau 22 lah. Waktu corona itu aktif apa nggak Pak di sini? Waktu corona ya kita aktifnya online. Karena waktu itu kan belum ada TikTok. Iya. Kita pakai Instagram. Itu ada pasar online juga di IG karena live tuh. Terus apa lagi Pak makanan wawancaranya ke berapa gitu Pak? 3 misalnya Pak, 3 UMKM. Oh 3 Iya misalnya. makanan itu ya Alsabera ya. Terus fashion Ini boleh Pak. fashion babar godong bojong Fashion Bur. Alamatnya Bojong. ya nanti tak share lah, Iya Pak. nanti UMKM nya juga tak WA, nanti ada mahasiswa situ mau wawancara. Tapi anu belum pasti sih Pak waktunya Gak tergantung. masalah, Iya. yang penting kan nanti ketika itu udah pasti WA aku aja, ntar aku tak sampaikan. Terus satu lagi yang benar-benar intens dibina ada sih knalpot. Yang RB Racing itu Pak. Iya, Ini boleh Pak. knalpot kita sari itu berarti makanan, fashion, knalpot beda-beda semua. Kayaknya udah dulu sih Pak. Oke. Anu berarti Oh, paling pembuka lah. iya sih pembuka Pak. Soalnya judulnya juga belum itu di fix. Judulnya apa? Arep ngajukna apa? Belum Pak, paling itu tentang digitalisasi Pak fokusnya. Digitalisasi. Iya. Iya pamit Pak, ngoten dulu Pak. Oke, siap. Oh, ya anak perlu apa ya? Kayak apa? Iya Pak. Pak Andi lagi pergi apa Pak? Salah? Pak Andi? Orang makan. Oh, Dengan keluarga. untuk Pak. Iya, kemarin kan mau jadi Iya. siap. Siap, siap. Mas awal nih ini buri. Orang Lah aku nih ini buri kalau siapa? ada pakai Imam wawancaran. Tok wis.
Wis. Bubar. Wawancara awal kan. Lah Mas Kae, Mas Ari kok nulis? Wis saya angkat juga. Orang aku sambung gua kurung. Oh, baik kayaknya sih ya. Kok terus orang